Ngerti JGP Angkatan 9 dari SD Muhammadiyah Pekonan. Saya Sutarno dari SD Negeri Kemasan 2 Kabupaten Sidoarjo JGP Angkatan 9. Saya Fitria Mutilasari dari SD Negeri Pekonan 2 JGP Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitrian, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Fitrian. Fitrian, bagaimana kabarnya? Ya, Ibu, sehat. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik pada coaching kita hari ini, coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada Coach dan juga bagaimana Coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaannya dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, pertanyaan pertama saya akan menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Ibu? Ini Fitriya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama desain, yaitu kehadiran terbaik, terus mendengarkan aktif, terus yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan Bu? Secara spesifik yang ingin diobservasi itu yang bagaimana ya Ibu? Ini Fitriya, kompetensi yang spesifik ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada 3 kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu yang saya. Kemudian juga yang terakhir, kira-kira indikatornya yang bagaimana Bu yang diinginkan dari Ibu dalam proses coaching hari ini? Oh ya, untuk kegiatan coaching nanti ya, saya inginnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau dia itu bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu observasinya hari ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat selalu. Ingat-ingat, Fitria ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Ya Bu, benar. Saya ingin menyampaikan ke Ibu tentang suatu hal yang ingin saya sampaikan Bu ke Ibu. Oh iya. Tapi sepertinya kita tidak bisa ini lama-lama, mungkin hanya ada waktu 15 sampai 20 menit. Terus untuk kita ngobrol hari ini, berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Fitria? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahannya ya Bu. Jadi untuk penyampaian materi, kemudian penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan metode yang monoton saja Bu. Jadi metodenya hanya metode ceramah saja Bu. Padahal kan kita ketahui bersama kan Bu, perkembangan zaman semakin canggih, harusnya kan menggunakan metode yang bisa berinovasi untuk pembelajaran. Jadi bagaimana ya Bu solusinya? Oh ya, oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya Bu Fitria adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang bervariasi. Iya Bu, betul sekali, kurang bervariatif. Baik itu medianya maupun modal pembelajarannya ya Bu ya, yang masih menggunakan metode yang lama. Terus kira-kira untuk percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Fitria dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Ibu di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Oke, jadi yang Bu Fitria harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Fitria lihat atau dapatkan? Begini Ibu, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya, media pembelajarannya itu harus lebih bervariatif lagi Bu. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizy atau yang sedang marak di Instagram atau di TikTok Bu. Jadi membuat slide presentasi PowerPoint juga untuk lebih baik lagi Ibu. Kemudian tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja Bu. Jadi sehingga dengan metode media pembelajaran yang bervariatif itu kan akan membuat siswa itu menjadi lebih tertarik dalam belajarnya. Dari yang Ibu Fitria tadi sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan yang bervariasi, baik metode, model maupun media. Bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira untuk Bu Fitria sekarang ini berapa? Ya di level berapa? Untuk saya masih ada di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru seniornya. Sehingga kalau di level yang lebih tinggi itu sepertinya kok agak sulit ya Bu. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 Ibu. Oke. Di level ini di kondisi sekarang ya. Terus kira-kira di level berapa ini mau ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bu Fitria? Mungkin kita bisa tingkatkan sampai di level 7 Bu, karena kalau untuk levelnya yang lebih tinggi lagi memang agak sulit ya Ibu, karena mengingat guru-gurunya kebanyakan masih senior. Jadi kadang di level 5 pun sampai ke level 7 itu masih memerlukan perubahan yang sangat ekstra sekali. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu Fitria ya.
Ya Bu, Terus kira-kira usaha seperti apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? mungkin saya masih memikirkan rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi secara bergantian ya Ibu ya. Oh ya, oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu adakah strategi yang bisa Bu Fitria terapkan? Bisakah teman-teman nyaman dengan apa yang Bu Fitria sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya bisa nanti konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Ya, berarti nanti rencananya Bu Fitria ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Ya Bu. Nah, dari ketiganya itu kira-kira Bu Fitria saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya mentoring Ibu, karena kalau untuk pelatihan itu atau workshop itu perlu persiapan yang sangat matang sekali Bu, perlu waktu juga tidak sedikit ya Bu, karena kemudian juga biaya juga harus mencari narasumber dan juga kompeten. Jadi saat ini mungkin lebih nyamannya dilakukan oleh guru adalah mentoring. Berarti dalam waktu terdekat yang bisa Bu Fitria lakukan adalah kegiatan mentoring ya. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan mentoring tersebut Fitria membutuhkan support dan dukungan dari siapa? Iya Bu, ada. Yang jelas supportnya itu yaitu bantuan teman atau teman sejawat rekan guru di sekolah yang ahli dalam bidang IT ya Bu, menggunakan pembelajaran itu sehingga sudah sangat bervariatif. Misalnya di sekolah itu kita ada ide dan juga nanti saya minta bantuan oleh Bapak Guru selaku guru IT di sekolah saya. Oh ya. Untuk persiapan melakukan mentoring ini pastinya Bu Fitria harus berkolaborasi dengan rekan guru atau rekan kerja. Kira-kira mau direalisasikan kapan? Insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan mungkin akan melakukannya, dan saya akan coba untuk koordinasi dulu terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolah, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali Bu Fitria, berarti pada percakapan kali ini dia sudah mendapatkan kira-kira yang Bu Fitria dapatkan apa? Dari percakapan ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolahan dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh dengan rekan guru yang lain di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah hari ini dia sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu Fitria ketika sudah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita ya ketika melakukan mentoring, terus nanti hasilnya berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya tunggu ya Bu Fitria. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya Bu. Mudah-mudahan nanti saya dapat melakukannya dan
bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama ya Bu Fitria. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa hubungi saya. Nanti kita bisa mengobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutarno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sutarno? Kita sehat. Yang penting sehat. Oh, alhamdulillah. Oke, saling doakan ya Pak ya, supaya kita semuanya sehat-sehat. Ini katanya itu Pak Sutarno ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan. Kira-kira apa ya Pak? Sebenarnya banyak. Tapi kan waktu juga terbatas. Yang paling mengganjalkan sih. Iya. Terkait ini biasa sekolah Iya. itu ketika cerita pertama itu tidak ada perubahan, makanya sebenarnya juga untuk penyampaian materi tugasnya itu masih menggunakan metode yang bagus. Yang paling menggunakan itu sah, karena tugas itu kadang sama siapa dan baik sana bagaimana dengan sekali juga jadi sudah demikian. Tapi dunia tetap modern dia terjadi kan tentunya tidak lain tidak bukan memang biasa anak itu tetap turun. Jadi Pak Kami itu memiliki masalah tentang pembelajaran tentang guru di sekolahnya Pak Karno ya. Bisa saya garis bawahi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sutarno itu pembelajaran dari rekan-rekan guru itu yang kurang bervariasi. Tapi gitu ya Pak. Kira-kira Itu masalah media juga. oh Kan bersama sama ya istilahnya semuanya ya Pak ya, baik media, metode maupun model. Rata-rata seperti itu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin didapatkan oleh Pak Sutarno? Bisa dikatakan sederhana juga jadi yang intinya ingin mendapatkan adanya perubahan sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Itu tadi berdasarkan dari kondisi guru yang betul akan menjadi Seperti itu. Jadi yang akan mengharapkan ini adanya perubahan ya Pak. Terus kira-kira yang Pak Karno harapkan itu perubahan yang seperti apa? kita memang tetap berdasar dari keadaan yang saya sampaikan. Iya. Itu kan untuk Mhm. zaman sebenarnya lebih
alat belajar pembelajaran itu bisa dikatakan juga tidak berubah, bahkan hampirnya tidak ya. Tentunya dari dasar itu saya menginginkan ini baru wacana pemikiran saya itu adanya berubah. Dalam hal ini tentunya perubahannya adalah metodenya, model atau metode pembelajarannya juga yang tentunya pun harus lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi belajar seperti kuis, kemudian adanya yang sedang slide presentasi, PowerPoint, kemudian mungkin bisa berupa media pembelajaran yang dibuat oleh guru yang bisa dibuat di YouTube. Kita tinggal share link sama sekarang zamannya HP ya. Bisa share ke grup. Tentunya itu kan juga bisa kan membantu sebagai pemantik orang tua untuk mendampingi anaknya. Kemarinnya seperti itu. Jadi Pak yang dari saya sampaikan yaitu Pak karena menginginkan pembelajaran yang menggunakan metode, model maupun media yang bervariasi. Bisa dikatakan ketika semua itu bisa terlaksana, itu kan termasuk ideal. Kira-kira kalau ideal kan levelnya 10. Untuk pada saat ini rekan-rekan gurunya Pak Soekarno itu berada di level berapa? Bisa 505. Oh, 5 lebih ya Pak ya, 5 lebih. Karena memang di sekolahnya Pak Karno memang gurunya kita dia senior. Nah, sekarang bila kondisi sekarang ini terus kira-kira itu mencapai program itu yang Pak Karno inginkan itu mau di level berapa? Ini kan 100, kan sudah berat. 8 ya? 8. Nggak terlalu berat itu Pak, 8. Sebenarnya berat. Namun ketika melihat kondisi SDM itu sebenarnya itu mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan prediksi seperti yang saya sampaikan awal. Tapi sebenarnya mampu. Kalau di grade 1 sampai 10, 8 itu harusnya. Terus ketika dari level 5,75 ya Pak ya. Nah, menuju ke level 8. Nah, itu kira-kira usaha apa yang akan dilakukan oleh Pak Karno untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya strategi yang pasti dengan ada gambaran yang paling menentukan itu dengan sistem saling mentoring atau seperti pendampingan individu di face to face bergantian secara seintensif mentoring tapi face to face. Oke, mungkin sebenarnya yang dilakukan mentoring ya. Dan nanti Pak Karno akan merencanakan mentoring maupun pendampingan
individu ya, secara face to face. Selain itu kira-kira adakah strategi lain ya yang bisa Pak Tarno lakukan yang bisa membuat teman-teman itu merasa nyaman ketika Pak Sutarno itu menyampaikan? Saya pernah ngobrol sama Pak juga masuk itu pas ketika saat atas kondisi jam kosong dan untuk ngobrol narasi itu saya cenderungnya semacam latihan adalah kalau jenis workshop itu tujuannya dengan meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal masalah variasi guru dalam menggunakan media. Berarti nanti Pak Sutarno merencanakan tentang pendampingan ataupun pelatihan maupun workshop ya Pak. Nah, kira-kira jadi beberapa kegiatan ini itu yang mungkin bisa segera direalisasikan itu yang mana? Sebenarnya keduanya segera dijalankan. Kalau workshop memang ada kelemahannya. Harus persiapan sudah matang. Iya, Jadi itu yang paling cepat kita mengeluarkan dari jadi yang Pak Tarno lakukan itu mentoring ya. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan mentoring ini nanti Pak Sutarno itu memerlukan bantuan atau support itu dengan siapa? ada sih Pak. Sebenarnya kalau di sekolah terus sebenarnya itu si Pak Heru Oh, itu mungkin bisa menjadi mentor dalam hal jadi dia dengan gagasannya variatif yang orientasinya ke teknologi IT. Berarti nanti Pak Sutarno ingin melakukan metode dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru di sekolahnya. Nah, ini kira-kira mau direalisasikan kapan ya Pak? Kebetulan kan ini baru tes. Ya. Jadi mungkin ada sedikit untuk pengelolaan nilai. Mungkin minggu depan. Karena jadi ini kemungkinan dulu sih dengan pengelolaan nilai. Jadi ini jadwalnya ya. Mungkin untuk waktu yang tepat di depan. Ya, mungkin Pak, kalau Pak Tarno ingin melakukan kegiatan tersebut pada minggu depan. Nah, kita tadi kan sudah cakap-cakap tentang masalah terus rencana aksinya Pak. Kira-kira yang Pak Tarno dapatkan dari percakapan kita hari ini itu apa? Banyak sebenarnya. Cuman yang paling mendasar yang kalau saya ingin sekarang adalah bagaimana gambaran bagaimana cara untuk mengajarkan perubahan sekolah saya yang saya harapkan. Ini ternyata dengan adanya kegiatan mentor kemudian dibagi dengan rekan guru di sekolah kita. Kemudian
intinya seperti itu, ada solusi lah, dari mana ada solusi, jangan lewat cara boleh, mulai berkolaborasi dengan guru yang paham tentang etik dan komunikasi. Apa ini? Alhamdulillah Pak Sukarno sudah ada gambaran ya bagaimana nanti Pak Sukarno bisa menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Nanti kalau Pak Sukarno sudah melakukan aksi, nanti saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Kita bisa sharing lagi, kita nanti bisa berkata-kata, bisa berbagi pengalaman. Semoga rencana-rencana Pak Sukarno untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah harus sempat karena sibuknya dengan kita perlu sempat ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkontribusi. Amin, semoga saja Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sukarno sudah mau berbagi, sudah sharing ya, sudah mau bercerita. Nah, mungkin lain kali kita bisa sharing lagi ya setelah Pak Sukarno sudah melakukan aksinya. Nanti bisa langsung hubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.